Selamat datang di Serat Nusantara. Kisah kali ini kita akan mengangkat sebuah cerita tentang sejarah Sabdo Palon dan Naya Genggong. Sebelum saya melanjutkan kisah ini, silakan like, subscribe, dan komentar di channel kami. Jangan lupa klik lonceng untuk pemberitahuan kisah kita selanjutnya di channel YouTube ini. Sabdo Palon dikenal sebagai penasehat spiritual di tanah Jawa. Ia dikenal sebagai pembimbing Jawa sejati dengan banyak wadak atau raga yang berbeda di setiap generasi. Tokoh lain yang kerap dikaitkan dengan Sabdo Palon adalah Naya Genggong. Keduanya adalah penuntun gaib yang mewujud. Beliau berdua senantiasa hadir mengiringi raja-raja Jawa masa Hindu-Buddha. Ada riwayat yang menyebutkan Sabdo Palon dan Naya Genggong baru masyhur pada masa kepemimpinan Ratu Tribuana Tunggadewi. Ia tetap setia sebagai penasehat spiritual hingga kepemimpinan Raja Brawijaya V. Sebelumnya, Sabdo Palon dan Naya Genggong dikenal dengan sapu angin dan sapu jagat. Konon, Sabdo Palon dan Naya Genggong bukanlah nama asli dari sang abdi, melainkan gelar yang diberikan sesuai dengan karakter tugas yang diemban. Sabdo Palon memiliki dua makna. Sabdo berarti seseorang yang memberikan masukan atau ajaran, dan Palon yang berarti kebenaran yang bergema dalam ruang semesta. Jika disatukan, Sabdo Palon adalah seorang abdi yang berani menyuarakan kebenaran kepada raja dan berani menanggung akibatnya. Sementara Naya Genggong, Naya berarti Nayaka atau abdi raja, dan Genggong yang bermakna mengulang-ulang suara. Naya berulang-ulang tentang kebenaran dan keberanian menanggung segala akibatnya. Nama Sabdo Palon banyak dikisahkan dalam Serat Jangka Jayabaya, Sabdo Palon atau yang banyak dikenal dengan Jangka Sabdo Palon. Jangka Sabdo Palon diyakini sebagai karya pujangga Raden Ronggowarsito jika selama ini dikatakan serat tersebut ditulis sebagai ramalan kehancuran Islam setelah 500 tahun kehancurannya Majapahit. Maka sebetulnya tujuan akhir dari pengarang Serat Jangka Sabdo Palon ternyata adalah sebuah proses perjalanan Islam. Nukilan syair dalam Jangka Sabdo Palon yang diduga ramalan kehancuran Islam di Jawa Tengah adalah bait ini terletak di penghujung akhir Serat Jangka Sabdo Palon. Tuturan ini kemudian dikenal sebagai Sabdo Palon Menagih Janji.
Sabda Palon memberitahukan tanda-tanda sosial dan tanda-tanda alam yang akan muncul di zaman kembalinya nanti. Selain itu, ada juga tuturan dalam serat tersebut yang konon meramalkan terjadinya huru-hara akhir zaman. Terjemahan bebasnya menurut cerita kuno dari para leluhur yang memiliki kelebihan dalam supranatural atau spiritual. Semua cerita yang disampaikan para leluhur telah tertulis dalam kitab jangka tersebut. Kelak umat manusia di masa depan akan lenyap separuh dari jumlah total yang menghuni bumi. Mereka yang bisa bertahan hidup harus berusaha dan bekerja untuk menjauhkan diri sendiri dari berbagai mara bahaya. Cara untuk mempertahankan diri dari prahara di masa depan adalah dengan membaca, meresapi, dan menjalankan ajaran-ajaran para leluhur. Justru jangka Sabda Palon dari segi isinya menunjukkan bahwa ada keinginan mendalam dari tokoh Sabda Palon untuk menganut Islam pada masa yang akan datang, yaitu pasca 500 tahun ramalannya. Dalam pandangan Sabda Palon, ajaran Islam yang dibawa oleh para wali songo termasuk Sunan Kalijogo belum merupakan ajaran Islam yang sempurna. Sabda Palon berkehendak menganut ajaran agama ini jika telah diajarkan secara sempurna, bebas dari sinkretisme. Hal ini ditunjukkan sebagai berikut. Muhammad Haris Suwarno, seorang wartawan dan budayawan Jawa, menafsirkan kalimat di atas bahwa pada masa kehidupan Prabu Brawijaya, Raja Majapahit, tokoh Sabda Palon belum bersedia menganut agama Islam dan lebih memilih menganut agama Buddha. Alasan Sabda Palon masih menganggap bahwa penganut Islam saat itu masih menyimpang dari ajaran Islam yang murni. Namun pada saat kelak, jika agama Islam telah diajarkan secara murni, maka Sabda Palon akan bersedia menyatu dalam agama Islam. Dalam anggapan Sabda Palon, Islam belum dianggap mencapai kesejatian atau kemurnian jika hanya diamalkan menjadi ibadah ritual belaka tanpa memperhatikan kebersihan jiwa. Juga tidak menjadi murni jika hanya diucapkan di bibir namun tidak menjadi praktek nyata. Bahkan pada bagian akhir jangka ini, tokoh Sabda Palon
mengancam manusia Jawa jika mereka tidak mengikuti dirinya memeluk agama Rasul yang sejati, maka akan berat tanggung jawabnya kelak. Hal ini ditunjukkan sebagai berikut. Sampurna no agamane yaiku agama Rasul Islam kang sejati. Ngelingono he pra umat sami, yen sira tan ngetut kersaning wong yekti abot panandhange. Ingsun pikukuipun nuswantara ing saendenging. Dengan demikian, anggapan bahwa Sabda Palon merupakan karya sastra yang memperkuat mitos bahwa Islam akan lenyap dari bumi Jawa terbukti tidak benar. Jangka Sabda Palon justru berbicara sebaliknya bahwa Islam akan sampai kepada pemurnian ajarannya, di mana Sabda Palon sendiri berkehendak memeluk agama tersebut. Hal demikian memang sulit dipahami sebab banyak bahasa simbol yang digunakan dalam kitab tersebut. Kesalahan penafsiran terhadap jangka Sabda Palon lebih banyak didasarkan kepada kepentingan tertentu. Juga disebabkan kurang telitinya menganalisa jangka tersebut. 500 tahun yang terjadi setelah Sabda Palon bersumpah adalah merubah tatanan para pemimpin. Para pemimpin hanya fasih di mulutnya, tapi rusak perbuatannya. Tamak kepada harta dan kenikmatan duniawi, tega mencuri kekayaan negara, dan berbicara bohong menjadi-jadi. Kehidupan rakyat tampak berkecukupan harta benda, tapi banyak yang mengeluhkan sulitnya hidup, serasa lebih baiknya mati. Dan tanda alam yang akan terlihat adalah meletusnya Gunung Merapi dengan muntahan abu dan lahar ke arah barat. Kejadian musibah besar ini akan menjadi perubahan jati diri masyarakat untuk menjadi manusia yang takut dan patuh pada Sang Ilahi. Sehingga bangsa ini akan memiliki pemimpin yang takut berkata bohong, takut mengambil hak orang lain, dan siap menegakkan keadilan, sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar.